Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mandianto. Kali ini kita akan membahas tentang tips memulai sustainable clothing. Saatnya lebih peduli lingkungan. Setiap harinya terjadi banyak penjualan pakaian di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu, banyak sekali pakaian yang hanya terpakai beberapa kali dan terbuang begitu saja. Pada tahun 2030, diperkirakan limbah fashion akan meningkat jadi 148 juta ton. Selain itu, industri pakaian diketahui menyumbang sekitar 8% emisi gas rumah kaca dan merupakan industri dengan polusi tertinggi ketiga di dunia. Hal inilah yang memicu gerakan sustainable clothing untuk lebih peduli lingkungan melalui cara berpakaian kita. Saat ini, pencemaran dan pemanasan global sudah dalam kondisi yang darurat. Populasi manusia juga kian meningkat dengan ruang lingkup yang terbatas. Perlu adanya perubahan pola hidup yang lebih eco-friendly, termasuk pola dan cara berpakaian kita. Sudah saatnya bagi kita menerapkan sustainable clothing. Bagi kamu yang masih bingung bagaimana cara melakukannya, berikut ada tips mudah menerapkan sustainable clothing dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, beli lebih sedikit dan beli yang lebih baik. Berbagai macam tren pakaian dan harga yang murah seringkali membuat kita jadi kalap berbelanja begitu banyak produk fashion. Tapi sadarkah kamu, banyak pakaian yang dibeli namun tidak terpakai? Dilansir dari McKinsey tahun 2016, sekitar 3 dari 5 pakaian berakhir di tong sampah. Untuk menekan sampah dan limbah pakaian, mulai sekarang belajarlah untuk beli pakaian yang memang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Kemudian keluarkan sedikit lebih banyak uang untuk membeli pakaian yang berkualitas lebih baik supaya dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama. Dengan demikian, kamu bisa lebih hemat dan pakaianmu akan lebih terpakai secara efektif dan efisien. Sebelum membeli, pastikan bahwa itu pakaian yang kamu butuh, nyaman untuk kamu kenakan, memang mencitrakan dirimu, dan pakaian itu bisa dipakai secara terus-menerus. Mari mulai lebih bijak berbelanja pakaian. Kedua, beli pakaian second hand atau vintage. Mau lebih hemat, kamu bisa mencoba untuk membeli pakaian-pakaian bekas yang masih dalam kualitas baik dan layak pakai. Selain lebih murah, kamu juga bisa menekan jumlah sampah pakaian yang terbuang sia-sia. Bayangkan, banyak pakaian yang masih sangat bagus dan layak pakai namun harus terbuang secara sia-sia dan akhirnya mencemari lingkungan. Lebih baik pakaian tersebut diperjualbelikan daripada berakhir di tong sampah. Untuk berbelanja baju bekas, pastikan baju bekas masih dalam kondisi layak pakai dan hanya sedikit mengalami kerusakan atau noda. Setelah itu, pastikan untuk mencuci pakaian terlebih dahulu sebelum dipakai. Ketiga, menyewa pakaian untuk acara pesta atau formal. Terkadang dalam acara formal ataupun pesta, pasti ada dress code, ataupun setiap diri kita yang ingin berpenampilan menarik. Daripada membeli atau menjahit pakaian yang ingin kamu kenakan, lebih baik kamu menyewa pakaian saja. Hal ini karena baju pesta seringkali hanya terpakai satu kali, atau hanya beberapa kali saja sebelum akhirnya hanya berakhir di lemari bajumu bertahun-tahun. Selain lebih hemat, kamu juga bisa turut serta mengurangi limbah pakaian. Keempat, kenali bahan pakaianmu dengan baik. Memang ini akan sedikit merepotkan, namun tidak ada salahnya kamu lebih memperhatikan bahan pakaian yang kamu beli. Kamu perlu mengenal dan mengetahui dampak dari bahan pakaianmu untuk pakaian berkelanjutan. Sebaiknya kamu menghindari bahan sintetis seperti polyester karena bahan ini berasal dari bahan bakar fosil dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai. Selain itu, cari atau pastikan merek pakaian yang memiliki sertifikasi dari Global Organic Textile Standard, Leather Working Group untuk kulit, dan Forest Stewardship Council untuk memastikan bahan yang digunakan untuk membuat pakaian memiliki dampak yang ringan terhadap planet kita. Kelima, memilih produk pakaian vegan. Produk pakaian vegan merupakan pakaian yang terbuat dari serat alami tumbuhan. Menggunakan pakaian berbahan serat tumbuhan jauh lebih baik untuk berkelanjutan dan keberlangsungan lingkungan karena sifatnya yang mudah diurai. Selain itu, hindarilah menggunakan pakaian atau produk fashion lainnya yang berbahan kulit binatang. Hal ini karena seringkali kulit yang didapatkan merupakan hasil dari perlakuan kepada binatang secara tidak layak dan dapat mengancam keberadaan satwa tertentu yang langka. Bukan hanya itu saja, produk yang terbuat dari kulit banyak menggunakan zat-zat kimia berbahaya yang dapat mengancam keberlangsungan hidup alam. Untuk memudahkan kamu bisa mencoba pakaian yang terbuat dari katun dan linen, karena mendukung brand pakaian yang mendukung sustainable clothing. Agar semakin banyak produk pakaian yang memperhatikan dampak berkelanjutan terhadap alam, kamu bisa melakukannya dengan mendukung brand-brand pakaian yang sudah terjun lebih dulu
dalam sustainable clothing. Kamu bisa dengan membeli pakaian dari brand tersebut dan mengajak serta mengedukasi orang-orang di sekitarmu untuk lebih memahami dan menerapkan sustainable clothing. Brand-brand pakaian yang peduli terhadap isu lingkungan perlu didukung agar dapat menjadi contoh dan ditiru oleh brand lainnya. Ketujuh, merawat pakaian dengan baik. Supaya tidak banyak pakaian yang kamu buang ataupun beli tiap waktunya, kamu perlu belajar untuk merawat pakaianmu dengan baik. Cucilah pakaianmu dengan bersih dan gunakan produk pembersih yang lembut untuk pakaianmu. Ada beberapa pakaian juga yang dapat digunakan beberapa kali sebelum akhirnya dicuci. Hal ini bertujuan agar pakaian tidak cepat rusak dan memudar akibat terlalu sering dicuci. Bukan hanya soal mencuci, pastikan untuk selalu melipat dan menyimpan pakaianmu dengan rapi agar pakaianmu dapat lebih awet. Kedelapan, donasikan pakaianmu yang masih layak pakai kepada yang membutuhkan. Buka lemarimu dan lihatlah berapa banyak bajumu yang sudah lama tidak terpakai. Kalau ada pakaian yang masih bagus tapi tidak akan kamu pakai, lebih baik pakaian tersebut dijual atau disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Daripada membuang bajumu atau membiarkannya berdebu memenuhi lemari, tidak ada salahnya untuk berbagi kepada panti-panti ataupun kepada para korban bencana yang membutuhkan. Selain bersedekah, kamu juga turut ikut serta mengurangi sampah pakaian. Itulah beberapa langkah mudah memulai sustainable clothing. Banyak hal sederhana yang kita lakukan, tapi sangat berdampak pada lingkungan. Sudah seharusnya kita lebih cermat dan peduli terhadap pola belanja dan berpakaian kita yang lebih berkelanjutan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.